Allahu fi tuli hayatihi. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqamahkan dakwanya, Allah gampangkan urusannya, Allah mudahkan segala kesulitannya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi keluarganya, Allah berikan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Dan tak lupa juga salam penghormatan saya sampaikan kepada sahibul bait Kang Dedi beserta keluarganya. Kita doain mudah-mudahan beliau dan keluarga beliau Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan anak beliau yang sudah dipanggil oleh Allah menjadi asy-syafi' nafi' yang kelak akan mengajak kedua orang tuanya fi jannatin na'im untuk bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ucapan yang sangat menarik yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Beliau mengatakan hasya bijahin nabi an yarja' wa'idil khaliyah. Apa beliau katakan? Mustahil, tidak mungkin manakala seseorang berdoa kepada Allah kemudian terlebih dahulu mereka menyebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doanya tidak akan pernah sia-sia. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan salawatnya itu akan membuka 7 lapis bumi sehingga sampai keharibaan Allah Subhanahu wa taala berkat kebesaran dan keagungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengajarkan kepada kita ud'ullah wa antum muqimul ijabah. Kalau kalian berdoa kepada Allah, maka yakinlah bahwa doa kalian pasti akan dikabulkan oleh Allah. Doa kalian pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa kalian akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Rahman Rahim, yang Maha Kasih, yang Maha Sayang, maka tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan doa dari seorang hamba. Oleh karena itu ibadallah, manakala kita berdoa, hadirkan kita punya hati. Malam hari ini kita diajak oleh guru-guru kita, diajak oleh para bapak, oleh para habaib, oleh para ulama untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah segera akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hal yang ingin saya mau sampaikan ibadallah. Sebenarnya doa yang kita kumandangkan kepada Allah itu sebenarnya sudah dikabulkan oleh Allah. Jadi doa-doa kita ini sudah didengar dan dikabulkan oleh Allah. Tapi mungkin berbentuk lain. Dulu dan sampai sekarang kita ini kalau berdoa kepada Allah, saya akan berikan satu contoh. Dulu kalau kita berdoa kepada Allah dan sampai sekarang kalau kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku rezeki. Saya mau tanya, ketika kita mengucapkan kalimat rezeki, yang ada di pikiran kita apa? Benar Bu? Benar tak Bu? Ketika kita minta ya Razzaq urzuqna, ya Allah berikan kami rezeki, yang ada di otak kita, yang ada di otak ibu bapak sekalian adalah uang. Betul? Betul? Makanya kalau kita berdoa kepada Allah kemudian kita tidak mendapatkan uang, maka timbul frustasi. Kita akan mengatakan, ya Allah, Engkau sudah tidak dengar lagi doaku, Engkau sudah tidak kabulkan lagi doaku. Kenapa? Karena sampai saat ini aku masih belum punya uang. Jadi yang ada di pikiran kita ini kalau rezeki itu adalah, ini salah ibadallah. Ini yang perlu kita luruskan. Rezeki itu bukan saja uang, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita ibadallah. Apa itu Habib? Baik, saya akan berikan beberapa contoh bahwa Allah telah memberikan rezeki lebih berharga daripada materi, saudara. Lebih berharga daripada uang.
Uang bukan segalanya, saudara. Terkadang orang punya uang banyak belum tentu bahagia. Terkadang orang punya uang banyak belum tentu senang hidupnya. Kenapa? Karena harta bukan jaminan seseorang akan bahagia, saudara. Betul? Betul. Makanya rezeki itu bukan duit. Rezeki itu bukan uang, Bu. Rezeki itu banyak macamnya. Saya akan kasih contoh sekarang. Apa rezekinya, Habib? Salah satu rezeki yang kita dapatkan pada malam hari ini, kita berada di majelisnya Nabi Muhammad. Bukankah ini sebuah rezeki? Bukankah ini sebuah karunia? Bukankah ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kalian malam ini berada di satu majelis, bukan sembarang majelis, bukan sembarang pertemuan, tapi ini adalah majelisnya baginda Nabi Muhammad. Ini majelis mulia, ibadah Allah. Nggak ada artinya itu yang namanya uang. Nggak ada artinya itu yang namanya materi. Manakala kalian dihadirkan oleh Allah di majelis yang agung, majelis yang mulia, majelisnya baginda Nabi Muhammad. Ini adalah bagian daripada karunia. Apa artinya karunia? Kemudian uang yang kalian terima, duit yang kalian terima menjadi penghalang untuk tidak bisa hadir di majelisnya Nabi Muhammad. Apa artinya kekayaan manakala dicabut oleh Allah nikmatnya duduk di majelisnya Nabi Muhammad? Nilai majelisnya Nabi Muhammad lebih berharga daripada uang yang kita miliki, ibadah Allah. Duduknya kalian di majelisnya Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada harta yang ada di tangan kalian, ibadah Allah. Dan ini adalah bagian daripada karunia Allah. Kalian mendapatkan satu kenikmatan dari Allah. Bahkan tidak sampai di situ. Nabi sudah memberikan jaminan. Siapa orang yang duduk di majelis Nabi Muhammad, kemudian dia berzikir, mengingat Allah, memohon ampun kepada Allah, maka dia tidak akan keluar dari tempat itu kecuali Allah sudah ampuni dosa-dosanya, ibadah Allah. Masya Allah. Dosa kita yang begitu banyak akan diampuni oleh Allah dengan tidak mengeluarkan dana, dengan tidak mengeluarkan uang. Cukup kalian duduk di majelis Nabi Muhammad, maka dosa-dosa kalian akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Nabi. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Satu kaum yang tidak akan pernah merugi manakala dia duduk di tempatnya baginda Nabi Muhammad. Di majelisnya Nabi Muhammad, kalian keluar dari tempat ini, dosa-dosa kalian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat kedudukan dan derajat kita. Ini adalah bagian karunia dan ini adalah bagian nikmat. Bu, Pak, kita ini punya dosa banyak. Kita ini ahli maksiat, betul? Kalau mau dihitung antara pahala dan maksiat kita banyak maksiat. Mestinya kita ini kalau dihitung secara jujur, mana yang lebih pantas dan layak? Apakah kita berada di surga apa di neraka? Kalau kita mau jujur, kita ini pantasnya di mana? Allah. Pantasnya kita di neraka, Bu. Ketika kita digiring dalam neraka untuk dimasukkan oleh Allah dalam neraka, kemudian kita disuruh bayar sama Allah untuk melepaskan dari neraka 100 juta. Kira-kira dibayar tuh? Hah? Masya Allah. Kita akan bayar supaya kita tidak masuk neraka. Kenapa? Karena kita takut dengan azab neraka. Tapi subhanallah, kalian duduk di majelis yang mulia, di majelis yang agung, kalian tidak perlu bayar. Kalian tidak perlu untuk menyogok malaikat supaya kalian diseret ke dalam neraka. Cukup duduk di majelis Nabi Muhammad, kalian keluar, kalian diampuni dosanya oleh Allah. Ini adalah bagian karunia yang Allah berikan kepada kita. Duduk di majelis Nabi Muhammad, diampuni dosa-dosa kita. Dan lihat Allah berikan karunia kepada kita. Tadi kita bareng-bareng memuji dan menyanjung baginda Nabi Muhammad. Berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rabb, mulut yang bisa mengumandangkan selawat dengan Nabi Muhammad, ini adalah bagian karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita karena tidak semua orang, walaupun mereka punya mulut, tapi belum tentu mereka bisa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi lihat,
Manakala Allah memberikan karunia kepada kita, memberikan nikmat kepada kita yang lebih berharga daripada harta yang kita miliki, mulut kita bisa berselawat kepada Nabi Muhammad, bisa memuji Allah, bisa berzikir kepada Allah, bisa membaca istighfar. Ini adalah bagian karunia. Kira-kira paham, Bu? Jadi yang namanya nikmat, yang namanya karunia, yang namanya rezeki itu bukan uang. Rezeki itu bukan uang, walaupun bagian itu uang itu rezeki. Tapi yang namanya uang bukan bagian dari semuanya rezeki. Tapi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, apa yang kita dapatkan sekarang pada malam hari ini, kita bisa bertatap muka dengan para ulama. Ya Allah, ini adalah satu nikmat yang besar. Kalian bisa memandang muka para habaib, kalian bisa berada di majelisnya para habaib. Ini adalah satu karunia yang lebih berharga daripada harta yang kalian miliki, ibadah Allah. Menatap muka ulama ini bukan hal yang mudah. Mencintai ulama itu adalah karunia dari Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak manusia-manusia yang tahu kedudukan ulama, tahu pangkat habaib, tahu kemuliaan ulama, tahu daripada kemuliaan para habaib, tapi belum tentu mereka memuliakan para habaib dan memuliakan para ulama, saudara. Ini yang berada sekarang, ini yang kita lihat, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan karunia dari Allah. Tapi ibu bapak sekalian, alhamdulillah, kalian bisa berkumpul dengan ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Artinya apa? Kalau kalian duduk dengan ulama, sama artinya kalian duduk dengan baginda Nabi Muhammad. Kalau kalian duduk dengan para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad, artinya kalian telah duduk dengan Nabi Muhammad. Ini satu karunia yang besar. Ini satu nikmat yang besar. Nggak ada artinya itu nilai materi. Nggak ada artinya itu nilai uang. Manakala kalian mendapatkan karunia-karunia yang lain yang Allah berikan kepada kita. Sengaja Allah tidak berikan kita uang. Karena model-model kayak kita ini, Bu, punten, kalau dikasih duit nggak bakal hadir majelis. Jujur saja, kita ini kalau minta duit sama Allah dan dikasih duit, kalau malam ini kita punya uang 5 juta, kita tidak bakal hadir di majelis yang mulia ini. Masya Allah. Kita akan disibukkan dengan uang tersebut. Lebih baik kita etikaf di mall daripada etikaf di majelis. Masya Allah. Tapi Allah Maha tahu. Model kayak ibu bapak sekalian sengaja tidak diberi uang sama Allah. Kalau diberi sedikit-sedikit saja, tetapi diberikan sesuatu yang lebih berharga. Apa? Duduknya kalian di majelisnya baginda Nabi Muhammad. Kalian berzikir menyebutkan Allah, berzikir menyebutkan kebesaran Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad, duduk dengan para kiai, duduk dengan para ulama. Ini bukan sesuatu yang mudah, saudara, bukan sesuatu yang gampang. Kalau kalian tidak mendapatkan karunia dari Allah, demi Allah, kalian tidak akan bisa duduk dengan ulama, saudara. Jangan kalian kira mudah duduk dengan para ulama. Jangan kalian kira mencintai para habaib itu mudah. Ini urusan cinta, ini bukan sesuatu yang gampang, saudara. Terkadang kita tahu bahwa habaib anak cucu Nabi, kita tahu ulama adalah pewaris Nabi, tapi berapa banyak di dalam hati sanubari kita ada kebencian kepada mereka, saudara. Ini fakta, ini kenyataan, saudara. Berapa banyak ulama-ulama kita, habaib-habaib kita yang difitnah, yang diteror, yang diintimidasi, yang ditekan, bahkan dibunuh. Masya Allah. Padahal kalau ditanya mereka kenal. Siapa itu ulama? Oh, ulama itu pewaris Nabi, Habib. Wajib dimuliakan, wajib dimuliakan, wajib dibela, wajib kita berada di barisan mereka. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, saudara. Banyak mereka-mereka yang benci dengan ulama. Banyak mereka-mereka yang benci dengan para habaib. Kenapa? Mereka tidak mendapatkan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang orang tahu kebaikan, tapi belum tentu mengikuti kebaikan, saudara. Orang tahu majelis ini baik, tapi belum tentu mereka mau masuk di majelis yang mulia ini. Mereka tahu salawat itu bagus, tapi berapa banyak waktu kita habis sedangkan kita tidak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kita tahu memuliakan ulama itu harus, mencintai habaib itu wajib, tapi berapa banyak orang-orang yang tidak lagi mau duduk dengan para ulama, dengan para habaib.
Kenapa? Karena Allah tidak berikan satu kenikmatan, saudara. Makanya saya katakan kenikmatan yang besar manakala di dalam hati kalian senantiasa ada hubungan dengan baginda Nabi Muhammad. Ibu, bapak sekalian, kita duduk bermalam-malam di tempat ini sampai jam 12 malam. Apa dasarnya kalau bukan mahabbah kepada Nabi Muhammad? Apa dasarnya kalau kalian duduk bermalam-malam di tempat ini, datang dari tempat yang jauh, capek, ngantuk, lapar, haus, kalian duduk di tempat ini, tidak ada lain, tidak punya niat dan tujuan lain kecuali mahabbah kepada Nabi Muhammad. Dan ini tidak diberikan kepada orang lain. Subhanallah. Masya Allah, saya kadang-kadang kagum dengan jamaah manakib luar biasa. Dahulu, waktu saya masih muda, saya dulu, saya selalu mendampingi Habibur Rahmat kemana-mana. Sekarang sudah agak tua gini, nggak kuat karena perjalanan cukup berat. Itu manakib yang saya hadirin bersama beliau dahulu beberapa tahun yang lalu. Itu setiap kali pulang jam 2, jam 3, jam 2, jam 3. Itu hampir tiap malam saya berjalan sama beliau. Masya Allah, sampai kata istri saya, mulai kapan saya punya suami punya karakter maling? Datangnya jam 2, jam 3 malam, istri saya tidur segedor-gedor. Kata istri saya, dari mana Beb? Dakwah. Kalau model begini dakwahnya mulai besok, dakwah. Masya Allah. Itu dulu berjuang seperti itu. Ini lihat, Masya Allah, manakib ini sampai malam. Ibu-ibu dengan semangatnya luar biasa. Ada yang jalan kaki dari rumah ke tempat ini. Ini adalah merupakan satu karunia yang wajib disyukuri. Wajib kita syukur. Ini adalah modal kita untuk bertemu dengan Allah. Ini adalah merupakan rasmal buat kita untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalian duduk di tempat ini demi Allah. Kalian tidak akan pernah sia-sia. Kalian duduk di tempat ini demi Allah. Kalian dipandang oleh Nabi Muhammad. Nadra Habibina Muhammad. Pandangan mata Nabi Muhammad akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Cinta Nabi Muhammad akan menjadikan keselamatan kalian dari dunia sampai akhirat. Kecintaan Nabi Muhammad turun di tempat ini dengan sebab kalian mahabbah, kalian cinta, kalian sebutkan nama Nabi Muhammad. Bahkan setiap tempat yang disebutkan nama Nabi Muhammad, tatanazzalu alaihi rahmat. Rahmat Allah Ta'ala turun. Berkat turun. Berkat apa? Berkat kita menyebutkan nama baginda Nabi Muhammad. Sekali lagi ibadah Allah, karunia yang terbaik bukan materi. Karunia yang terbaik bukan harta. Terkadang kita dipegangin harta, justru harta tersebut menyeret kita ke dalam neraka jahanam, saudara. Kalau kita tidak bisa memegang betul itu yang namanya harta, innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah.